Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah tabaraka wa taala kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama, terutama kita dapat melaksanakan perintah Allah yaitu berupa salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan mungkin dosa yang kita lakukan baik disengaja maupun tidak kita sengaja diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini ana diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk membacakan kitab ad-da'wah, yaitu macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini, Anda akan membuka langsung kepada bab ketiga, yaitu hubungan antara dosa dan hukuman. Teman-teman yang berbahagia, hukuman dosa ada dua macam. Menurut kitab ini yang Anda bacakan ini, teman-teman, ada dua macam, syar'iyah dan qadariyah. Jika hukuman syar'iyah telah dilaksanakan, maka hukuman qadariyah dihapus atau diringankan. Allah hampir-hampir tidak pernah mengabungkan dua hukuman ini atas diri seorang hamba, melainkan jika salah satunya belum menghapus dosa serta belum cukup untuk menghilangkannya kerusakan yang ditimbulkannya. Jika hukuman syariah ditiadakan, posisinya diganti oleh hukum qadariyah yang bisa jadi lebih berat daripada hukuman syariah atau bisa juga lebih ringan, tetapi sifatnya merata. Berbeda hukuman syariah yang bersifat khusus. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menghukum secara syariah, melainkan atas orang yang secara langsung melakukan tindakan kejahatan atau menjadi penyebabnya. Adapun hukuman qadariyah diperuntukkan bagi umum dan khusus. Jadi dalam kitab ini jelaskan, jika maksiat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka maksiat tersebut hanya membahayakan pelakunya, artinya tidak diketahui oleh orang lain. Namun jika dilakukan secara terang-terangan, berarti membahayakan secara umum dan khusus. Secara umum itu diketahui oleh masyarakat ramai, misalkan. Secara khusus ya, pribadi kita yang melakukan dosa tersebut. Jadi dalam kitab ini jelaskan teman-temannya, jika manusia melihat kemungkaran dan bersatu untuk tidak mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah segera meratakan azabnya kepada mereka. Jadi kalau satu masyarakat misalkan membiarkan satu kemaksiatan di satu daerahnya, tidak dicegah atau tidak dilarang, maka Allah akan menurunkan azabnya secara merata, yaitu di seluruh kampung itu. Jadi sebelumnya dijelaskan bahwa hukuman syariah ditetapkan Allah berdasarkan tingkat kerusakan dosa dan dorongan tabiat. Allah membagi hukuman syariah menjadi tiga macam, yaitu bunuh, potong, dan dera. Jadi hukuman ini sudah berlaku di negeri kita. Jadi Indonesia ini ada satu daerah di Provinsi Aceh misalkan, itu hukum Islam tetap berjalan, dan juga hukum negara tetap berjalan juga. Jadi misalkan tadi hukum potong, hukum bunuh, dan dera itu berlaku.
Tapi kalau daerah di Arab Saudi itu memang berlaku teman-teman. Itu anak pernah mengadakan perjalanan umroh di sana teman-teman. Di Jeddah itu ada hukuman untuk orang-orang yang melakukan dosa. Hukum itu ada yang hukum bunuh, potong, dan dera. Itu dilakukan pada hari Jumat, setelah Jumat kalau tidak salah, atau pagi Jumat itu ya teman-teman. Itu disaksikan oleh seluruh masyarakat. Boleh kita menyaksikan. Itu di daerah Jeddah, itu ada tempat hukuman untuk orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Yaitu hukum Islam itu berlaku di sana teman-teman ya. Teman-teman yang berbahagia, hukuman bunuh diperuntukkan bagi kekufuran dan kejahatan-kejahatan yang tingkatnya sama, seperti zina dan homoseks. Dalam pada itu, kekufuran merusak agama, sedangkan zina dan homoseks merusak nasab dan citra kemanusiaan. Imam Ahmad berkata, aku tidak mengetahui setelah pembunuhan ada dosa yang lebih besar daripada zina. Beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Sahabat itu bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu mengambil rezekimu. Lalu bertanya lagi sahabat tersebut, lalu apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Tidak lama berselang, Allah menurunkan ayat untuk membenarkan hal ini. Ya turun ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Artinya teman-teman, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Teman-teman bisa buka surah Al-Furqan ayat 68. Jadi dalam kitab ini jelaskan teman-teman ya, Rasulullah menyebutkan tingkatan dosa yang paling tinggi dari setiap jenis kejahatan. Jadi setiap jenis kejahatan itu ada tingkatannya. Rasulullah berikan tingkatannya. Tidak lain supaya jawaban beliau sesuai dengan pertanyaan seorang tentang dosa yang paling besar. Beliau lalu memberikan jawaban yang terkandung di dalam dosanya tersebut terbesar dari jenis-jenis dosa besar. Dosa syirik yang terbesar adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi dosa syirik itu, golongan dosa syirik yang terbesar adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Dosa pembunuhan terbesar adalah membunuh anak sendiri, karena khawatir akan makan dan minum bersamanya, mengambil rezekinya. Jadi dosa membunuh yang terbesar itu membunuh anak kandung sendiri. Dosa zina yang paling besar adalah zina dengan istri tetangga. Jadi di antara deretan dosa zina yang terbesar itu dosa zina terhadap tetangga, istri tetangga kita. Sungguh tidak ada tingkat kerusakan zina bertambah sesuai dengan tingkat hak-hak yang terinjak. Sesuai dengan hak terinjak kata Rasulullah. Berzina dengan wanita yang mempunyai suami lebih besar dosa dan hukumannya daripada berzina dengan wanita yang masih gadis. Jadi anak ulangi lagi teman-teman. Berzina dengan wanita yang mempunyai suami lebih besar dosa dan hukumannya daripada berzina dengan wanita yang masih gadis. Sebab hal itu berarti menginjak kehormatan suami, merusak ranjangnya, mengaitkan kepada laki-laki itu nasab yang bukan miliknya, dan berbagi kepedihan lainnya. Dosa dan kejahatan zina ini lebih besar dibandingkan zina dengan wanita yang tidak bersuami. Jadi dosa zina yang terbesar itu kita berzina dengan orang yang mempunyai suami, wanita yang punya suami. Jika suami tersebut adalah tetangga, maka dosa kejahatan di atas ditambah lagi dengan dosa bersikap buruk terhadap tetangga dan menyakitinya dengan gangguan yang paling menyakitkan, maka ini tergolong sebesar-besar kejahatan.
Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Telah ditegaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda kepada para sahabat, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat daripada zina dengan istri tetangga. Berzina dengan 100 wanita yang tidak mempunyai suami masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan berzina dengan istri tetangga, teman-teman. Hati-hati, teman-teman. Jika tetangga tersebut masih termasuk karib kerabat, maka dosa di atas ditambah lagi dengan dosa memutuskan silaturahim. Hingga berlipat-lipat dosanya. Hingga berlipat-lipat dosa yang kita lakukan. Banyak kaitan-kaitannya. Jika si tetangga tidak berada di rumahnya dalam rangka ketaatan kepada Allah seperti melaksanakan sholat, menuntut ilmu, dan jihad, maka berlipat-lipatlah dosanya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai orang berzina dengan istri tetangganya yang sedang berperang di jalan Allah akan diberdirikan lalu dikatakan kepada suami itu, ambillah kebaikannya sesuai kehendakmu. Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian? Nabi bertanya kepada para sahabat, teman-teman, bagaimana menurut kalian, kata Rasulullah. Maksudnya, apakah kalian menyangka bahwa suami tadi akan meninggalkan sedikit pun kebaikan? Tadi akan meninggalkan sedikit pun kebaikannya, sedangkan telah ditetapkan bahwa dia boleh mengambil kebaikan tersebut sesuai kehendaknya. Jadi kebaikan kita, kalau kita melakukan zina dengan tetangga kita, dipersilakan oleh Allah, ambil semua kebaikan yang kita lakukan. Padahal pada saat itu suatu kebaikan sangat dibutuhkan, sampai-sampai seorang bapak tidak mau meninggalkan hak atas anak kandungnya. Dan seorang kawan tidak mau melepaskan hak dirinya atas kawannya yang lain. Jadi teman-teman yang berbahagia, jika ternyata wanita yang dizinai tersebut adalah kerabatnya atau keluarga kita misalkan, maka dosanya bertambah dengan dosa memutuskan silaturahim. Subhanallah. Dosanya pun menjadi lebih besar jika berzina telah menikah. Na'udzubillah min dzalik. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Perbuatan zina ini akan menjadi dosa terbesar apabila pelakunya adalah orang yang telah lanjut usia. Ya, kita misalkan sudah lanjut usia, ada orang yang melakukan zina, bahkan kelak dia termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan mengajak bicara. Ini orang yang melakukan zina udah lanjut usia. Misalnya lanjut usia di usia yang taruhlah 60, 70, 80 mungkin, teman-teman. Termasuk golongan lanjut usia. Ini bahkan kelak dia tidak termasuk 3 golongan tidak diajak bicara oleh Allah. A'udzubillah min dzalik. Pada hari kiamat tidak disucikan lagi, teman-teman, dan ditimpakan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman yang berbahagia, apabila hal ini terjadi pada bulan haram atau di tanah haram atau waktu yang agung di sisi Allah, seperti waktu sholat dan waktu terkabulnya doa, maka dosanya menjadi berlipat ganda. Kita melakukan dosa dan maksiat pada saat-saat bulan haram atau di tanah haram atau waktu-waktu yang agung yang telah ditentukan oleh Rasulullah, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dosa itu akan menjadi berlipat-lipat. Oleh sebab itu, teman-teman yang berbahagia, renungkanlah semua kerusakan akibat maksiat serta perbedaan derajatnya dari segi dosa dan hukumannya. Mungkin ini saya yang dapat sampaikan teman-teman pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti live Ana di FB ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan Ana mohon maaf atas dapat kekurangan bagi Ana yang membacakan hadis atau Al-Quran yang tidak sedikit ada kesalahan. Mohon dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Karena juga dalam keadaan masih kita, Ana masih belajar, teman-teman. Ini kitab, kalau teman-teman mau membelinya, ada di toko-toko buku, teman-teman. Kita bisa membaca kitab ini
menambah ilmu kita sedikit teman-teman. Sekali lagi, ana mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.